Shalom, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita berjumpa kembali di ibadah siswa kelas 1 sampai 3. Bagaimana kabar kalian di rumah? Sehat? Puji Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita dengan satu pujian, oh senangnya. Memuji Tuhan dengan semangat ya, karena kita bersuka cita di dalam Tuhan. Yesus anak Allah, tentu kau dapat suka, cita, damai. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Sekali lagi, oh senangnya. Oh senangnya aku mencari anak Allah. Sekarang ku percaya Yesus juru selamat dunia. Oh senangnya aku menjadi anak Allah. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Kalau engkau percaya Yesus anak Allah, tentu kau dapat suka, cita, damai. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Teman kita, Phoenix kelas 2E akan memimpin kita di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini sudah diberi kesehatan untuk mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus, kami juga mau mendengarkan firman-Mu dan memuji-Mu dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, kiranya yang memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini juga ada teman kita Ken dari kelas 3C akan memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Kita dengarkan bersama ya. Shalom Bapak Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Apa kabar? Doa saya semoga kita semua disertai dengan kasih cinta Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Manuel Sakaken Akskelosan, kelas 3C. Hari ini saya akan menceritakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa bagi hidup saya selama masa pandemi ini. Pertama-tama, saya saat mendengar ada COVID-19 ini di Indonesia, saya merasa sedih karena tidak bisa sekolah minggu, tidak bisa sekolah, dan juga tidak bisa keluar bermain bersama teman-teman. Tetapi saya hanya berdoa dan bersyukur saja atas kasih perlindungan Tuhan Yesus. Saya pun juga berdoa untuk Indonesia bisa menghadapi COVID-19 dan pandemi ini bisa berlalu. Semoga kita bisa kuat menghadapi pandemi ini ya teman-teman. Yang penting teman-teman tidak usah takut dan cemas.
saat COVID-19 ini saya menjadi lebih dekat dengan keluarga dan Tuhan Yesus. Sebelum tidur saya mesbah doa bersama keluarga, bersama papa dan mama. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Dan juga saat ada COVID-19 ini saya bisa berlatih dengan tekun bermain drum dan gitar. Selalu berlatih dengan tekun dengan memainkan alat musik dua itu. Saya hanya berdoa dan tetap bersyukur atas perlindungan Tuhan Yesus yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Semoga kita dilindungi oleh Tuhan dan juga kita semua harus tetap semangat belajar, berlatih, dan tidak menyerah ya teman-teman. Dan juga saya minggu pagi saya juga beribadah sekolah minggu secara online, lihat di YouTube. Oke teman-teman, kalian saat menghadapi pandemi ini kalian tidak usah takut dan cemas karena Tuhan Yesus adalah yang melindungi kita. Oke teman-teman, terima kasih untuk Bapak, Ibu, Guru, dan teman-teman semuanya. God bless you, dadah. Terima kasih Ken yang sudah memberikan kesaksian yang sangat indah dan memberkati. Anak-anak yang lain boleh belajar dari Ken yang berani bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Anak-anak, benarkah kalian cinta Tuhan? Coba buktikan. Ya, oke. Mari kita memuji Tuhan dengan satu lagu, Saya Cinta Tuhan Yesus, sebagai ungkapan bahwa kita mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari dengan bangkit berdiri, kita naikkan pujian yang terus sukacita dan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Alex. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku.
Ya, Salam anak-anak semuanya, selamat pagi. Sebelum kita memulai firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di hari ini karena kami boleh ada bersama-sama dengan guru dan teman-teman kami meskipun melalui online. Tapi kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami, Tuhan ada bersama dengan kami. Terkhusus Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau siapkan hati kami semuanya, Engkau berkati hamba-Mu, Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sehingga dengan demikian, terjadilah kehendak Tuhan melalui kami semuanya. Bapa di surga, berkati anak-anak kami, sehingga anak kami boleh memahami firman-Mu, boleh merasa-rasakannya, dan boleh melakukannya sebagai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke, sekali lagi selamat pagi dan shalom untuk semuanya. Hari ini bersama Pak Alek kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema Yes or No. Tapi sebelumnya kita akan membuka Alkitab kita masing-masing. Silahkan yang sudah siap dengan Alkitabnya bisa dibuka dalam Injil Matius 5. Injil Matius 5 ayat 33 sampai yang ke-37. Hanya 5 ayat. Ya, mari kita akan baca bersama-sama dengan Pak Alek. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, anak-anak ini kasih Tuhan, Pak Alek akan baca ulang ayat yang ke-37 ya, sebagai dasar utama penyampaian firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Anak-anak semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebiasaan kita sehari-hari dalam pembicaraan atau obrolan dengan teman-teman, sering kita menambahi dengan kata-kata yang sebenarnya tidak seperti yang terjadi atau bukan yang sebenarnya terjadi. Ini seakan-akan memberi bumbu bahwa obrolan kita menjadi hangat, ya. Kita menjadi lebih dekat dengan teman-teman kita. Contohnya kita mengatakan, bener loh, nah, begitu. Sumpah deh demi Tuhan, saya itu bla bla dan selanjutnya. Sering kita katakan seperti itu. Lalu kenapa ini dilakukan oleh orang-orang tertentu? Kebanyakan orang menambahkan kata-kata sumpah itu untuk meyakinkan orang lain bahwa ia memang bersungguh-sungguh. Lalu perlukah kata-kata sumpah itu untuk memperkuat atau memberi kesan bahwa kita itu jujur? Tetapi sebetulnya kita justru berbohong kepada sesama kita. Padahal di ayat yang kita baca tadi, terutama ayat yang ke-33, ya, anak-anak jelas di sana dikatakan bahwa jangan bersumpah palsu. Jelas ya di sana, jangan bersumpah palsu. Tidak boleh berbohong. Kemudian ditegaskan ulang di Keluaran 20 ayat 6, ya, di sana sudah diperintah oleh Tuhan, ya, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh mengucapkan
saksi dusta. Artinya intinya sama. Ya bahwa kita orang percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak boleh berbohong kepada teman-teman kita, kepada sesama kita, kepada guru kita, kepada orang tua kita, kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Bacaan Alkitab kita pada hari ini menunjukkan bahwa Yesus menyikapi orang-orang yang suka menambah-nambahkan sesuatu dalam perkataan mereka. Tuhan Yesus menghendaki bahwa sesungguhnya orang percaya tidak perlu lagi untuk bersumpah. Apakah itu demi langit ya? Apakah itu demi bumi? Apakah itu demi apapun? Tidak perlu lagi bersumpah. Oleh karena itu, secara singkat hari ini Pak Alex sampaikan bahwa ajaran Tuhan saat ini dalam Alkitab tadi, dalam firman Tuhan tadi, bahwa orang percaya tidak perlu menambah-nambahkan sumpah dalam ucapannya. Memang betul, sumpah ini berbeda dengan sumpah yang dilakukan yang mungkin kita sering dengar. Ada sumpah kalau mungkin papa mamahmu ya diangkat gawe negeri, itu ada sumpah. Mungkin ommu tante diangkat jadi pendeta, maka ada sumpah atau pentabisan. Memang itu ada seperti itu, tapi ini berbeda dengan apa yang ada di bacaan kita hari ini. Tuhan tidak ingin bahwa orang percaya berbuat seperti di atas tadi. Mengapa begitu? Karena Tuhan ingin orang percaya memegang prinsip. Katakan ya jika memang ya. Katakan tidak jika memang tidak. Apa yang kita ucapkan selain itu berasal dari si jahat. Artinya di luar itu berarti itu adalah dosa. Di luar yang sebenarnya yang harus kita katakan itu berarti berdosa atau berbohong pada sesama kita. Anak-anak kasih Tuhan, mungkin anak-anak mengerti ya ketika mama-mama arisan gitu sering ada, karena tidak ada yang dibicarakan, mungkin akhirnya viral menjadi orang-orang yang arisan, mama-mama yang arisan jadi akhirnya ngobrol, gosip-gosip yang sebetulnya tidak terjadi. Lah inilah sesuatu yang sebetulnya harus segera diputus ya, rantai seperti ini. Demikian juga anak-anak ya, mungkin chat dengan teman-teman, ngobrol melalui WA ataupun apa medianya. Kita sering ngobrol, tapi awas ya, jangan kita sampai berbohong. Ya katakan ya, tidak harus dikatakan tidak. Jangan berdusta di antara teman-teman kalian, di antara kalian semuanya saat chat ataupun ngobrol dimanapun kalian berada. Memang sebenarnya tidak mudah ya untuk kita bisa tidak berbohong, tidak berdusta seperti itu. Untuk mengatakan ya, tidak, dikatakan tidak, memang tidak mudah. Tetapi itu merupakan salah satu bentuk tantangan bagi kita anak-anak Tuhan. Yaitu untuk mengendalikan diri, tidak berkata-kata bohong. Permasalahannya untuk tidak berkata bohong itu bukan masalah sifat kita. Ada kan anak-anak yang suka apa-apa cerita sama temannya begitu ya. Ada juga yang teman-teman kalian orang yang tertutup. Jadi orang yang suka cerita itu apapun diceritakan ya, belak-belakan begitu, tahu maksudnya ya. Bisa cerita sana, cerita sini. Tapi ada juga temanmu yang pendiam, dia tidak ngomong apa-apa, diam aja begitu. Bukan masalah sifat seperti itu. Tapi masalahnya adalah yang prinsip kita pegang adalah apakah kita bisa mengendalikan setiap tutur kata yang keluar dari mulut kita. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita, dari bibir kita, harus dapat dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti yang tertulis di surat Ibrani 13 ayat 15 ya. Di sana dikatakan bahwa sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Tuhan Yesus pertegas lagi dalam Matius 12 ayat 36. Di sana dinyatakan bahwa setiap kata-kata yang sia-sia pun harus kita pertanggungjawabkan pada saat hari penghakiman. Oke, anak-anak yang kasih Tuhan, cukup jelas ya bagaimana kita harus terus berjuang
harus terus belajar untuk menjadi orang yang jujur. Tidak jadi pembohong. Iya, mari kita katakan iya. Kalau tidak, mari kita katakan tidak. Tuhan memberkati kita. Mari kita akhiri dengan berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas firman yang mengingatkan kami agar kami sebagai anak-anak Tuhan tidak berkata bohong, tidak berdusta, tidak bersumpah, tetapi sebaliknya kami harus belajar mengatakan ya apabila itu benar-benar terjadi dan tidak apabila itu benar-benar tidak ada dalam kenyataan hidup kami. Bapa di surga, ajar kami untuk terus berjuang, bisa mengupayakan hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup jujur di hadapan Tuhan, selalu mengatakan ya bila ya dan tidak bila tidak. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kami dan Engkau ampuni hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati anak-anak semuanya. Mari dengan bangkit berdiri dan sikap sempurna yang baik, kita akan menaikkan lagu Mars Kalam Kudus. Tangan kanan di dada,